Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabul amali ilallahi audamuha wa ingqalla. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga pentingnya kita mengistiqomahi, mengkontinuitaskan amal-amal kita sesuai dengan durasi waktunya sampai akhir hayat kita masing-masing. Karena amal yang dicintai Allah itu adalah amal yang mudawamah, amal yang langgeng, amal yang istiqomah. Nabi bersabda, ahabul amali ilallahi audamuha wa ingqalla, yang artinya amal-amal yang paling dicintai Allah itu adalah amal-amal yang langgeng, yang istiqomah, yang kontinu, yang terus menerus sampai akhirat meskipun cuma sedikit. Makanya monggo amal-amal yang sudah terbiasa kita lakukan dalam kehidupan kita, monggo untuk diistiqomahi. Orang yang sudah bisa istiqomah itu ibaratnya menjadi pegawai tetapnya Allah. Pegawai tetap itu pegawai yang ketika kerja dia digaji, tidak kerja juga digaji. Kenapa? Karena pegawai tetap. Beda dengan pegawai harian atau tidak tetap, yang mana dia bekerja digaji, kalau nggak kerja tidak digaji. Maka supaya kita diakui Allah menjadi pegawai tetapnya yang tetap mendapatkan gaji upah pahala Ta'ala meskipun kita tidak beramal, maka mari kita harus mengistiqomahi amal-amal kita masing-masing, dan semoga Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, bisa beramal sampai akhir hayat masing-masing. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau pada kemarin sudah kita bahas cara mengubah energi negatif menjadi positif, mengubah kemarahan menjadi kesabaran.
Sekarang kita lanjutkan, kita akan berusaha untuk mengubah energi negatif yang lainnya, yaitu kesombongan, menjadi energi positif, yaitu ketawadukan. Jadi kita berusaha mengubah dari sombong yang mungkin sedikit banyak masih ada dalam badan atau hati kita, kita ubah menjadi ketawadukan atau rendah hati. Yang pertama, pengertian sombong. Apakah sombong itu? Secara umum didefinisikan bahwa sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan pada orang lain. Kebenaran itu yang mana? Al-haqqu min rabbika. Jadi yang dimaksud kebenaran adalah segala hal yang datang dari Allah. Contohnya apa? Contohnya perintah sholat, perintah zakat, ya, itu namanya kebenaran. Kemudian meremehkan orang lain, merasa dirinya lebih tinggi dibanding orang lain, atau orang lain dipandang rendah dibanding dengan dirinya, baik dengan sikap, perbuatan, atau dengan kata-kata. Lah, pemahaman atau pengertian ini didasarkan pada sabda Nabi yang agak panjang. Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man kana, tidak akan masuk surga orang yang adalah fi qalbihi, di dalam hatinya, mithqalu dzarratin minal kibri, ada semisal darah, sebesar atom dari kesombongan. Maka kemudian ada orang yang bertanya, kenapa? Karena ya setiap orang itu kadang-kadang ada namanya kesombongan, karena adanya nikmat-nikmat tertentu yang diberikan kepada dia dan tidak diberikan pada orang yang lain. Terus dia berkata, wahai Rasulullah, kalau ada seseorang, innar rajula, sesungguhnya ada seseorang yang yuhibbu ayyakuna thabu hasanan, ada orang yang dia senang kalau pakaiannya bagus, wa na'luhu hasan, dan juga sepatunya atau sandalnya juga bagus. Apakah itu juga termasuk sombong? Ya, kadang yang namanya orang pakai pakaian bagus itu kadang-kadang kan jalannya agak beda, Bung. Pakaian anyar rodok larang sidik mlakune beda. Apalagi pakai gelang emas, 5 kilo kanan 5 kilo kiri, Bung. Nah, ora iso mengo. Saking kabotan gelang emas, Bung. Nah, terus Nabi menjawab, oh enggak gitu. Kenapa? Karena innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu indah. Yuhibbul jimal, yang Allah juga suka keindahan. Jadi kalau ada orang yang senang punya pakaian bagus itu wajar, punya sendal yang bagus itu wajar, punya HP, punya motor, punya rumah bagus itu wajar. Karena memang setiap orang dihiasi rasa senang kepada keindahan-keindahan. Walakin akan tapi yang namanya sombong itu adalah batul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jika kamu punya sepeda motor baru tapi kamu tidak merasa lebih tinggi, ya enggak masalah. Tetapi kalau sepeda motormu baru kemudian kamu menghina kepada yang lama, ya, kamu rasa lebih hebat, itu namanya kesombongan. Jadi kalau tidak ada unsur meremehkan orang itu tidak sombong. Nah, tapi kalau ada unsur meremehkan itu namanya suatu kesombongan. Jadi intinya bukan masalah baru dan tidak, tapi pada meremehkan atau tidak. Yang kedua tadi,
Yang pertama adalah kalau orang itu menolak yang datang dari Allah. Allah itu zat yang alim, zat yang hakim, zat yang maha mengetahui dan zat yang maha bijaksana, lebih pintar, lebih bijak dibanding dengan manusia, sehingga segala ketetapannya itu sudah ditetapkan dengan hikmahnya. Ini ada suatu ucapan dari Ali bin Abi Thalib. Ali berkata, jika aku berdoa dan dikabulkan Allah, aku merasa senang. Tapi jika tidak dikabulkan, aku lebih merasa senang. Heran buatan. Kalau dikabulkan saya senang, kalau nggak dikabulkan saya lebih senang. Loh, kok bisa begitu? Kalau saya berdoa dikabulkan, berarti Allah itu mengabulkan apa yang aku minta, yang diminta oleh manusia dengan ilmunya manusia. Lah jika tidak dikabulkan, berarti Allah menunjukkan bahwa hikmahnya Allah itu lebih tinggi dibanding dengan saya. Pilihan Allah itu lebih utama dibanding dengan pilihan saya. Saya mendoa untuk dapat motor, Allah nggak kabulkan. Kenapa? Karena menurut Allah motor itu tidak baik untuk kamu. Kamu tuh kelasnya mobil bukan motor, terus dikasih mobil, alhamdulillah. Makanya memang kalau kita mendoa kok tidak dikabulkan, kebanyakan orang sedih. Tapi Ali nggak begitu. Berarti kalau nggak dikabulkan menurut hikmahnya Allah yang lebih pintar, ini belum waktunya untuk dikabulkan. Makanya kita juga berusaha begitu, berusaha untuk menerima qada dan qadarnya Allah. Entah cocok atau enggak cocok dengan kebutuhan kita terima, karena qada dan qadar itu sudah ditetapkan berdasarkan kealiman dan kehakiman Allah Ta'ala. Terus kemudian larangan bersikap sombong. Dalam surat Luqman, surat yang ke-31, ayat yang ke-18, ketika Pak Luqman sedang menasehati pada anaknya, wahai anakku, wala tusahhir khaddaka linnasi, dan janganlah engkau menyombongkan diri kepada manusia. Kamu jangan merasa lebih penting, lebih besar, lebih baik dibanding dengan orang lain. Wala tamsi fil ardi marokan, dan janganlah kalian berjalan dengan marokan, dengan bosone Jawa niku gembleleng, atas gembleleng. Gede nawane Bu, gede ndase. Innallaha laqibu qawlan fakur, sesungguhnya Allah itu tidak mensukai kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi kalau kita cermati, yang namanya orang sombong, gemleleng, bosone lan ada kemlinti, itu kan kadang membuat orang tuh sakit hati, marai mangkel. Apalagi kalau mereka tidak punya kemampuan yang sesuai, itu lebih mangkel lagi. Maka kita, seandainya kita diberi kenikmatan yang lebih baik dibanding saudara yang lain, itu saatnya kita bersyukur, bukan saatnya sombong. Kita diberi motor baru, alhamdulillah. Sementara teman kita masih motor yang lama, kita bersyukur kepada Allah, bukan menyombongkan diri. Lah ketika kita diberi nikmat yang lebih rendah dibanding yang lainnya, saatnya kita bersyukur, bukan saatnya kita berhasad. Makanya
godaan perlu untuk diwaspadai. Kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada kita itu bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri. Kekurangan yang diberikan kepada kita itu bukan untuk tapi untuk disabari. Sehingga kita harus mampu menjadi orang yang sabar dan orang yang bersyukur. Terus kemudian Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Apapun penyebabnya, entah karena bentuk tubuhnya yang lebih cantik, lebih bagus, atau mungkin kulitnya kuning langsat atau yang lainnya, atau mungkin karena ilmunya IQ-nya 200 atau karena hartanya, atau karena pangkatnya, atau karena yang lainnya. Allah tidak suka kepada seperti itu. Nah, maka kemudian monggo kita introspeksi diri kita. Apakah kita masih sedikit banyak sok-sok masih begitu? Apakah kita masih merasa lebih baik, lebih hebat dibanding dengan orang yang lainnya? Kalau nanti masih ada seperti itu, maka kita harus belajar kepada Nabi Sulaiman, seorang nabi yang diberi kekuasaan jadi raja dengan harta yang banyak. Ketika diberikan kekuasaan dan harta yang banyak, maka Nabi Sulaiman mentawandukkan diri. Itu bukan kehebatan Sulaiman, tapi hadza min fadli Rabbi. Itu kerajaan dan harta benda yang banyak itu adalah dari karunia Tuhanku. Itu peparingi Allah, bukan kehebatanku. Liyabluwani askur am akfur. Terus kemudian waspada, yang namanya kekuasaan dan harta kalau tidak digunakan dengan baik bisa jadi menjadi penyebab untuk masuk ke dalam neraka. Maka Nabi SAW berkata, liyabluwani, harta itu adalah ujian untuk menguji kepadaku apakah aku termasuk orang-orang yang syukur atau orang yang kufur. Maka yang kita juga begitu. Ketika kita suatu saat nanti diberi satu kenikmatan, entah harta benda, entah ilmu, entah jabatan jadi ketua RT, kita harus waspada. Ini adalah ujian. Apakah saya bersyukur atau saya berkufur? Yang kedua, larangan bersikap sombong. Kemudian yang berikutnya, kesombongan adalah selendangnya Allah. Kalau kita lihat orang-orang Melayu, orang laki-laki itu kalau pakai pakaian adalah pakai celana, pakai baju, kemudian pakai sarung, kemudian pakai apa? Selendang tuh. Kompletnya begitu. Lah, selendangnya Allah itu adalah kesombongan. Allah berfirman dalam hadis qudsi, al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah selendangku. Wal azamatu izari, dan keagungan itu adalah kainku, adalah sarungku. Man naza'ani wahidan minhuma, barang siapa yang mereka merampas satu di antara keduanya, qadzaftuhu finnar, maka aku akan campakkan ke dalam neraka. Jadi yang boleh sombong, yang boleh mengagungkan dia adalah hanya Allah Ta'ala. Manusia hebatnya kayak apapun tidak boleh menyombongkan diri. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Sehebat-hebatnya orang pintar itu juga ada kekurangannya. Ceritanya Pak Habibie, orang yang ahli teknologi, orang yang pintar. Suatu saat ketika datang di Madura,
ada namanya apa? Ponjer ya. Nah, apa itu? Balihu. Terus Pak Habib dengan nada bertanya, ini kira-kira tingginya berapa? Ya. Kemudian ada orang bawa meteran, Pak. Kemudian manjat sampai di atas. Diterangkan Pak Habibie. Lah ngukur kok ngono yo kangelan, mbok dikenekke lah, direbahkan kemudian itu kan lebih mudah. Kemudian orang itu berkata, "Loh Pak, tapi kan tanya berapa tingginya bukan berapa panjangnya. Kalau tinggi ya kan seatas bukan ke sana." Gitu. Paham tadi? Loh nek dhuwur kan ke atas bukan ke sana. Kalau tanya berapa panjangnya. Loh yang tadi tanyanya panjang apa tinggi? Tinggi ke atas sana. Ya Pak, bisa salah Bu. Nah, ada orang yang pinter, ya, atau yang lainnya. Sekaya kadang-kadang ada juga sifat buruknya. Makanya kalau Allah nggak ada kekurangan maka pantas sombong. Sedangkan maka ada kurangnya maka nggak pantas sombong. Termasuk sekelasnya Nabi Musa pernah ditanya oleh umatnya, "Wahai Musa, siapa yang paling di antara kita?" Ya. Maka Nabi menjawab, "Saya, karena saya seorang nabi." Maka Allah tidak berkenan, "Wahai Musa, ada hambaku yang mempunyai ilmu lebih tinggi dibandingkan dengan kamu." Ya, jadi sekelas nabi saja nggak boleh sombong, apalagi kita manusia biasa. Makanya kita jangan sampai menyombongkan diri, karena kesombongan itu adalah haknya Allah. Sekali lagi, kalau Allah Ta'ala memberikan nikmat yang lebih kepada kita, saatnya untuk mensyukuri, bukan untuk menyombongkan diri. Terus kemudian kesombongan akan menjadi penghalang orang untuk masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "La yadkhulul jannata," tidak akan masuk ke dalam surga, "man kana fi qalbihi," orang yang di dalam hatinya mithqalu dzarratin minal kibri, ada semisal darah dari kesombongan. Jadi meskipun sombongnya cuma sedikit saja, itu bisa menjadikan orang tidak masuk ke dalam surga. Nah, contoh banyak. Kadang-kadang dalam kehidupan itu memang hal-hal yang mungkin dianggap biasa, ya. Ada dua tukang kayu, satu pintar, satu bodoh, ya. Orang pintar kan biasanya punya keahlian mukul paku 3 kali ambles, yang bodoh 5 kali nggak ambles, gitu. Kemudian dikasih tahu soal bodoh, nah, gitu. Kadang-kadang ada sedikit kesombongan, itu kadang-kadang sering terjadi. Atau yang lainnya, anak sekolah ada yang nilainya 8 ke atas, ada yang nilainya 5 ke bawah, ya. Kadang-kadang juga begitu. Atau yang lainnya. Nah, makanya kesombongan yang mungkin timbul di benak kita itu, kalau bisa untuk sesering mungkin dihilangkan. Jangan sampai diteruskan untuk menyombongkan diri, ya. Terus setelah memahami tentang makna sombong, larangan sombong, akibat sombong, maka kemudian kita beralih memahami tentang tawadhu. Kalau sombong itu adalah tinggi hati, kalau tawadhu itu adalah rendah hati. Atau tawadhu bisa diartikan sebagai rendah hati, tidak sombong. Tidak melihat diri kita memiliki nilai lebih dibanding dengan Allah yang lainnya. Jadi seandainya ada kelebihan, adalah min fadli robbi. Wah, rukwe galbu niki paringi Allah, ya. Wah, mobilnya baru Pak, ini peparingnya Allah, saya cuma dititipi saja, ya. Wah, HP-nya baru Mbak, ini titipan dari Allah. Jadi semuanya dinisbatkan kepada Allah, bukan pada dirinya.
Meskipun secara zahir ya itu adalah miliknya, tapi secara hakikat harta benda itu adalah titipan dari Allah. Orang yang tawadhu adalah orang yang menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapat bersumber dari Allah Ta'ala, bukan karena kehebatan dirinya. Dulu masih miskin, kemudian dia usaha jualan soto atau jualan atau yang lainnya, ya, kemudian semakin lama semakin banyak pelanggannya, semakin lama banyak hartanya, kemudian ditanya, wah usahamu maju? Iya, semua ini adalah dari Allah Ta'ala, bukan kehebatan saya, ya, atau yang lainnya. Ketika dulu masih anaknya orang miskin, kemudian dia bekerja di kota besar, kemudian dia jadi orang besar dan sebagainya, ketika pulang tidak seperti malin kundang, ya, tapi tetap apa? Tahu. Maka kemudian dalam bahasa Indonesia ada seperti ilmunya ilmu padi. Apa ilmu padi? Semakin berisi semakin merunduk, ya. Semakin itu maka dia akan semakin merunduk. Kalau nggak isi akan ke atas. Jadi memang juga orang itu kalau sombong berarti nggak ada isinya, nggak ada ilmunya. Kalau dia semakin berilmu maka dia akan semakin merunduk. Kenapa? Karena orang itu kalau semakin diberi ilmu, dia tahu ada ilmunya yang lebih luas. Contoh saya begini, Bapak Ibu. Ketika kita duduk di sini nih ya, di bawah ini, ya, kita pandangan kan sampai di sini saja, ya. Jadi ketika kita naik di atas masjid, gitu, kita akan pandangnya semakin luas, ya, akan semakin luas. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa dia memahami ada ilmu yang lebih luas, sehingga dia kemudian tawadhu, ya. Nah, sekali lagi, jadi kalau orang itu semakin tinggi derajatnya maka akan semakin merunduk, bahkan suatu saat itu nanti akan mengatakan ketidaktahuan. Karena sebagian para filsuf mengatakan bahwa puncak dari ilmu adalah ketidaktahuan. Orang tuh kalau sudah saking pinternya malah nggak tahu apa-apa, Pak. Kenapa? Karena banyak ilmunya. Seperti Imam Syafi'i, saking pinternya itu ditanya dengan sekitar 39 pertanyaan, yang dijawab saya nggak tahu itu adalah 33 pertanyaan. Dia nggak tahu. Loh, kamu tuh katanya orang pinter. Nah, pinter kemudian ketika menjawab harus pakai pertimbangan banyak hal, ya. Sedangkan orang yang bodoh biasanya ilmunya sedikit, kemudian pakai ilmu sedikit, maka kemudian dia cepat memutuskan suatu keputusan. Ya, makanya kemudian semuanya nanti kalau semakin banyak belajar agama akan semakin tasamuh, toleran kepada yang lainnya, ya. Karena sekali lagi banyak ilmu-ilmu yang mungkin kita belum tahu. Contoh saja, saya tuh dulu punya pemahaman kalau orang nggak sholat, Islam nggak sholat 5 waktu itu, kalau meninggal nggak usah disolatkan. Kenapa? Karena hadis Nabi bersabda bahwa yang memisahkan orang dengan Islam adalah sholat. Artinya kalau orang itu namanya Islam, kalau nggak berarti bukan Islam, ya. Tapi ada juga pemahaman yang baru. Imam Syafi'i berkata kosek. Orang salat mergone apa sih? Kalau enggak salatnya karena gara-gara dia malas, tetap masih disolatkan, cuma karena malas. Yo sok solat ning okeh ra salate mergo malese, ya. Tapi kalau dia enggak salat karena memang mengkafir solat, maka tidak perlu disolatkan, ya. Maka kemudian ada berubah sikap karena berubah apa? Ilmunya tadi. Nah, demikian juga dalam hal puasa juga begitu. Makanya nanti kalau kita semakin lama semakin banyak belajar, semakin banyak kita akan semakin toleran dengan orang lain meskipun kita berbeda pendapat. Terus kemudian
Yang namanya tawadhu atau rendah hati itu adalah sebagian sifat dari hamba Allah yang maha rahmat. Allah jelaskan di surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat yang ke-63, Allah berfirman, wa ibadur rahman, dan hambanya Allah dat yang maha rahmat itu adalah alladzina yamshuna haunan, orang yang dia berjalan, orang yang hidup di bumi dalam keadaan lembah mana, dalam keadaan dia tawadhu. Wa idza khatabahum jailuna qalu salaman, bahkan ketika berkata kepada mereka orang-orang yang bodoh dengan cacian makian, mereka sempat atau mengatakan salaman, muga-muga kowe selamat. Mergo kenapa? Karena orang itu belum tahu. Kalau kita umpamanya kita ini ada orang yang tidak waras kemudian mencela kita, kemudian kalau kita nandangi lak podo-podo ora waras, tapi kalau kita memahami, ya wis jenenge wong ora waras, ya kita akan jadi terhormat. Lah demikian orang yang tidak tahu jangan dianggap sebagai orang yang tahu. Kalau ada orang yang tidak tahu mencela, ya ben wong kuwi udah ngerti, belum sampai pada apa? Pikirannya belum sampai, ya. Ini harus dipahami seperti itu. Seperti Nabi juga begitu. Ketika ada orang A'rabi masuk masjid kemudian kencing di pojok masjid, sahabat sama bengok-bengok, Nabi berkata jangan biarkan dulu, ya, biarkan selesai. Setelah saya kemudian sahabat diperintahkan untuk ambil satu ember untuk diguyur, ya. Kenapa Nabi begitu? Karena Nabi memahami yang namanya orang A'rab itu orang gunung, wong disoran duwe unggah-ungguh, ya semono kuwi mau, ya. Lah demikian juga kita juga seperti itu, semakin kita menjadi amalan, kita akan semakin belas kasih kepada siapapun, ya. Nah, sehingga kita tidak mudah untuk emosional, ya. Dipahami dulu konteksnya atau keadaan yang ada, ya. Orang yang sedang haus itu tidak sama dengan orang yang tidak haus, ya. Makanya kita harus memahami. Kemudian keutamaan tawadhu dalam penerapan sehari-hari, ya. Yang pertama, orang yang tawadhu itu akan diangkat Allah derajatnya. Di Sahih Muslim dijalankan, Muhammad tawadhu ahadun illa rafa'ullah, dan tidaklah seseorang yang dia merendahkan hatinya karena Allah Ta'ala kecuali akan diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi kalau orang itu merendah akan diangkat, kalau orang itu sombong akan direndahkan, ya. Sehingga kalau orang-orang atau kita pengen menjadi orang yang tinggi derajatnya, justru kita harus banyak tawadhu, ya. Dengan tawadhu kita akan diangkat Allah Ta'ala, semakin dihormati oleh manusia yang lainnya. Sebaliknya semakin tinggi hati kita sombong akan direndahkan, diturunkan Allah Ta'ala, sehingga orang tidak hormat kepada kita. Makanya monggo termasuk saya, kita usahakan dikembangkan sikap-sikap tawadhu. Pak, ini khotibnya nggak bisa ngisi Jumatan, ya. Kalau bisa Bapak untuk jadi khotib, ya. Kalau orang yang sombong, dengan sombongnya dia berkata, oh ya jelas khotbah Jumat saja kecil, itu namanya orang yang sombong, itu. Kalau orang yang minder, pokoknya saya nggak bisa, namanya orang minder. Nah, orang yang tahu adalah, ya kalau ada yang lain, monggo yang lain dulu, ya. Kalau nggak ada nanti saya insya Allah bisa, ya. Jadi
Dia tidak sombong tapi tidak rendah diri, tapi rendah hati. Nah, makanya memang mengembangkan itu bukan perkara yang mudah. Kita harus latihan bosone Jawa niku ndawakne usus. Nggih, usah dipanjangkan. Belajar sabar, dicela, dicaci, dimaki, ditompo dengan senang hati itu enggak mudah. Ya. Terus yang kedua, tawadhu dapat menghindarkan dari perilaku yang dolim atau aniaya. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah dat yang maha kekal dan luhur auka mewahyukan kepada Nabi wahai Muhammad, antamdo'u hatta la yafjuru'atun ala hadin, hendaklah kamu bertawadhu, hendaklah kamu merendahkan hatimu sehingga tidak ada orang yang merasa lebih tinggi dibanding dengan orang yang lain. Jadi kita dalam keadaan sama, yang kaya, yang sama derajatnya, yang pintar, yang sama, yang membedakan cuma ketakwaannya. Dan yang diberikan kelebihan sekali lagi jangan sampai menyombongkan diri. Ya, dan kemudian Bapak Ibu, monggo kita harus saling mengingatkan supaya kita bisa melazimi dengan sifat-sifat kemuliaan. Terakhir, supaya kita tawadhu, maka pentingnya kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, di sebagian hadis yang panjang Nabi mencontohkan kepada kita tentang doa-doa untuk mendapatkan sifat-sifat kemuliaan. Di antaranya adalah wahdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah kepada saya kepada akhlak-akhlak yang baik, kepada kesabaran, kepada ketawadukan, keikhlasan dan sebagainya, yang layak diahsaniha illa anta, yang tidak mampu untuk memberikan petunjuk kecuali engkau. Di orang itu tidak akan bisa sabar, enggak bisa tawadhu kecuali orang yang sudah diberi petunjuk Allah untuk tawadhu dan sabar. Wasrif anni sayaha, dan palingkanlah aku dari keburukan akhlak, palingkan aku dari sifat-sifat yang tercela, palingkan aku dari kedoliman, dari kesombongan, dari ketidaksabaran, dari kemarahan dan sebagainya. Yang lasrihu ani saya ila anta, yang itu tidak bisa menyimpangkan dariku kecuali engkau ya Allah. Jadi pentingnya kita mendoa kepada Allah Ta'ala supaya kita diberi akhlakul karimah, akhlak yang mulia dengan berbagai macam sifat-sifatnya, dan kita dipalingkan Allah dari akhlakul mazmumah, dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Sehingga kalau kita sudah bermulazamah dengan akhlak yang baik, maka nanti ucapan kita, pandangan kita, perbuatan kita akan menjadi ucapan pandangan yang baik. Ya, sebaliknya kalau kita masih mempunyai sifat Allah yang tidak baik, maka nanti yang muncul dari ucapan dan juga ada yang tidak baik. Ketika kita melihat orang lain senang, kita merasa senang. Ketika kita melihat orang lain senang, kita merasa senang. Senang napa senep? Kalau kita melihat orang lain senang, kita berarti sudah akhlakul karimah. Tapi sebaliknya, kalau kita melihat orang senang kemudian kita senang, namanya kita masih akhlakul
masmumah. Kemudian harus dirubah dari kesombongan, monggo berlatih untuk bisa menjadi orang yang semakin tahu. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita petunjuknya, kekuatannya kepada kita untuk bisa lebih tawadhu, membuang kesombongan dalam kehidupan kita sampai akhir hayat. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.